Selamat pagi anak-anak semua. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Om Swastiastu. Untuk ketua kelas, Ibu mohon bantuannya. Apakah sudah semua teman-temannya masuk ke Zoom? Sudah, Bu. Sudah semua masuk ke dalam room Zoom. Baik, kalau sudah, Ibu akan melakukan presensi yang Ibu panggil namanya. Silakan mengatakan hadir ya. Pertama, Samudra. Hadir, Bu. Putri Wiani. Hadir, Bu. Dian. Hadir, Bu. Virya Kusuma. Hadir, Bu. Baik, sudah semua hadir ya. Bagus sekali. Ibu senang karena kalian semua sudah semangat pada pertemuan hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu berdoa akan langsung Ibu pimpin. Silakan kalian mengambil sikap untuk berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa pada dihadiri. Anak-anak semua, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Baik, kalau sudah, sebelumnya silakan kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, perlengkapan-perlengkapan pembelajarannya, agar pada saat pembelajaran berlangsung, kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus. Nah, kemarin Ibu sudah mengirimkan modul untuk pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah membaca modul yang Ibu bagikan, anak-anak? Sudah, Bu. Belum. Ada yang mengatakan belum. Nah, karena ada yang belum membaca, kita akan tanya jawab terlebih dahulu agar semuanya bisa mengikuti ya. Ibu ingin mereview sedikit terkait materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, bagi anak-anak yang ingin menjawab, silakan sebutkan nama dan nomor absen ya, agar Ibu bisa memberikan nilai keaktifan. Nah, Baik, Bu. untuk pertemuan hari ini, kita akan fokus membahas mengenai bagaimana menentukan gradian garis lurus yang melalui dua titik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap peserta didik bisa atau mampu menentukan gradian garis lurus yang melalui dua titik, sehingga mampu menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik tersebut. Nah, coba kalian sebentar Ibu share screen. Nah, coba kalian perhatikan di layar. Apakah ada yang masih ingat jika terdapat persamaan garis lurus Y sama dengan 2X plus 1, seperti di layar, bagaimana kita dapat membuat grafiknya? Apakah ada yang masih ingat? Saya mau coba menjawab, Bu. Ya, silakan. Kita dapat membuat tabel bantuan, Bu. Kemudian menggambar grafiknya sesuai dengan titik-titik koordinat yang diperoleh, Bu. Ya, Dian, nomor absen berapa, Dian? Absen 2, Bu. Baik, terima kasih. Selain menggunakan tabel bantu, informasi apa yang perlu kita tahu untuk menggambar grafik? Saya, Bu. Ya, silakan. Kita bisa mencari gradien garisnya. Ya, Putri Wiani, nomor absen 1 ya? Iya, Bu. Sudah tepat sekali. Nah, kemudian apakah ada yang sudah menggambar grafik dari persamaan Y sama dengan 2X plus 1? Ya, Bu. Samudra absen 3. Ya, silakan, Samudra. Baik, saya mohon izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Baik, jadi grafiknya seperti ini, Bu. Gradiennya sama dengan 2. Ya, sudah tepat ya. Jadi di sini Samudra menggunakan tabel bantu. Baik, dari siswa yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pendapat terkait jawaban dari Samudra? Tidak, Bu. Jawabannya sama. Baik, jika sudah setuju, sudah tepat. Jadi kalian bisa menggambar grafiknya dengan menggunakan tabel bantu. Dengan cepat, kalian juga bisa mencari terlebih dahulu perpotongan dari sumbu X dan juga sumbu Y dari persamaan garis tersebut. Baik, Komang bisa stop share? Kita Baik, Bu. lanjut ke permasalahan berikutnya. Kalian telah belajar bagaimana menentukan gradian garis yang melalui titik 0,0 dan titik misalkan A, B. Nah, contoh, berapakah gradien yang melalui titik 0,0 dan 1,2? Apakah ada yang tahu? 0,0 dan 1,2. Saya, Bu. Ya, silakan, Firya. Jika dilihat dari grafiknya, maka gradiennya adalah 2, Bu. Baik, benar sekali.
Ibu share terlebih dahulu. Tadi titiknya 0,0 dan 1,2. Nah, sudah tepat jawaban dari Virya. Kemudian bagaimana jika gradien yang melalui titik 0,0 dan titik negatif 1,2? Apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Gradiennya negatif 2. Karena dari titik 0,0 dia kan ke atas sebanyak 2 satuan. Lalu dia ke kiri sebanyak 1 satuan. Sehingga gradiennya negatif. Udah, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi dia tadi seperti yang dijelaskan oleh Putri, dia ke atas, kemudian dia ke samping. Nah, karena dia ke kiri, maka itu artinya negatif, maka gradiennya adalah 2, kemudian dia naik 2, ke kiri 1, berarti gradiennya adalah negatif 2. Kira-kira apakah ada yang masih ingat rumus untuk mencari gradien garis yang melalui titik 0,0 dan misalkan A, B? Apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk gradien garis yang melalui titik 0,0 dan A, B, M sama dengan dalam kurung B dikurang 0 per dalam kurung A min 0 atau sama dengan B per A, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih, Dian. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ini titik 0,0 dan misalkan ini A, B. Sehingga panjang yang ini itu sama dengan B kan? Kemudian yang ini sama dengan A. Jadi kita peroleh gradiennya adalah B per A, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Misalkan terdapat 2 buah titik. 1,2 dan juga titik 4,6 di sini. Nah, apakah ada yang memiliki ide kira-kira bagaimana cara kita menentukan gradien garis yang melalui kedua titik ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Komang. Kita dapat membuat garis yang melalui kedua titik. Kemudian kita amati apakah ke arah atas atau bawah dan sejauh apa. Kemudian ke arah kanan atau ke kiri dan sejauh mana. Baik, terima kasih Komang. Sudah tepat jawabannya. Apakah ada siswa lain yang memiliki pendapat berbeda? Bagaimana cara menentukan gradiennya tanpa kita menggambar grafiknya? Saya, Bu. Ya, silakan, Virya. Menurut saya kita bisa menghitung kemiringannya dengan menghitung dari titik A ke titik B, sejauh mana dia ke arah kanan atau ke kiri dan ke arah atas atau bawah. Berarti untuk titik 1,2 dan 4,6 memiliki gradien yaitu M sama dengan 6 dikurang 2 per 4 dikurang 1, sehingga gradiennya yaitu 4/3, Bu. Terima kasih, Virya. Bisa berikan tepuk tangannya, anak-anak ya. Sudah bagus jawabannya. Nah, bisa perhatikan di GeoGebra yang Ibu tampilkan. Benar seperti yang dikatakan oleh Virya, jika terdapat 2 titik seperti ini, kalian bisa menentukan gradien garisnya tanpa menggambar grafiknya terlebih dahulu. Nah, kalian harus pahami terlebih dahulu bahwa kemiringan garis adalah perbandingan antara perubahan panjang sisi tegak yang gini atau vertikal dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Nah, contoh, jika terdapat titik, misalkan Ibu ubah titiknya menjadi 2,1 dan negatif 1,2, seperti ini. Maka kita amati berapa perubahan panjang sisi dalam sisi tegak atau vertikal dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontalnya. Jika dalam kasus ini, maka kita peroleh untuk perubahan panjang sisi tegaknya, atau Ibu gambarkan terlebih dahulu garisnya. Nah, dari titik A ini, dia naik 1, kemudian dia ke samping kiri sebanyak 3. Berarti gradiennya adalah negatif 1/3. Nah, sampai di sini, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, jika bisa, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi ini, kita akan lanjutkan dengan bermain, belajar sambil bermain. Baik, Ibu akan bagi kalian jadi 2 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Putri dan juga Dian. Kemudian kelompok 2 terdiri dari Samudra dan juga Virya.
Nah, untuk gamenya ini bisa dilihat di layar. Jadi, kalian harus menentukan delta X dan delta Y. Kemudian, tentukan gradiennya sehingga bidikan dari pemburu tersebut tepat. Sampai di sana, apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa, aturan mainnya untuk kelompok yang berhasil membidik burung akan mendapatkan poin 1, dan jika gagal menjawab dengan benar, maka dilanjutkan oleh kelompok berikutnya dengan soal yang sama hingga burung tersebut terbidik. Kesempatan menjawab banyak sekali anak-anak ya. Untuk aturannya, apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, pastikan kalian diskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya agar tidak salah jawab, karena kalau salah jawab lumayan juga nanti kesempatannya dialihkan ke kelompok berikutnya. Kita mulai saja untuk kelompok 1. Misalkan Ibu berikan soal untuk kelompok 1 10,10 dan 5,5. Nah, coba untuk kelompok 1 berapakah delta X-nya dan juga delta Y? Bu, saya dari kelompok 1 ingin menjawab. Ya. Untuk delta X-nya 15. 15. Ya, selanjutnya. Delta Y-nya 15, Bu. Oke. Nah, benar sekali. Kemudian untuk kemiringan bidikannya? 1, Bu. 1. Ya, benar sekali. Kelompok 1 sudah benar ya jawabannya. Akan berikan pertanyaannya. Jadi untuk kelompok 1 mendapatkan poin 1. Kemudian lanjut untuk kelompok 2, misalkan titiknya yang A 5,10, kemudian yang B negatif 9, negatif 3. Seperti itu. Untuk kelompok 2 dipersilakan. Baik, untuk delta X-nya sama dengan minus 14. Negatif 14 ya. Ya, benar. Selanjutnya. Delta Y-nya negatif 14 juga, Bu. Negatif 14. Wah, sayang sekali ya. Kurang tepat. Jadi kita pindah ke kelompok 1. Baik, Ibu rasa sudah cukup. Kalian sudah paham dan jawabannya sudah benar ya. Poin terakhir untuk kelompok 1 menjadi 5 poin, dan kelompok 2 mendapat 4 poin. Jadi pemenangnya adalah dari kelompok 1. Silakan berikan pertanyaan anak-anak. Yang kalah tidak apa-apa ya, yang penting kalian sudah memahami konsep dari bagaimana menentukan gradian atau kemiringan garis yang melalui 2 titik. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal di LKPD. Untuk soalnya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom, silakan kalian cermati soal tersebut. Nah, waktu diskusi Ibu berikan 30 menit, soalnya mudah-mudah mengenai permainan ini, dan juga ada tambahan bagaimana kalian menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada room ini. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik. Untuk itu, silakan untuk didiskusikan ya. Anak-anak dari kelompok 1 dan juga kelompok 2, selama perjalanan diskusi ini, apakah ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak, silakan dilanjutkan diskusinya. Nah, anak-anak, karena alokasi waktu diskusi sudah habis, apakah semua sudah menyelesaikan permasalahan dalam LKPD-nya? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, mungkin kita akan bahas bersama untuk siswa yang, untuk anak-anak yang mau mempresentasikan jawabannya. Ibu persilakan kita mulai bahas dari lembar pertama. Apakah ada yang mau mempresentasikan? Saya tuh dari kelompok 2. Ya, silakan. Baik, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang nomor 1, jawaban dari kelompok kami yaitu berdasarkan game yang tadi telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk mencari gradien dari 2 titik, yaitu A, XA, YA, dan B, XB, YB, maka gradiennya adalah M sama dengan YB dikurang YA per XB dikurang XA. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, gradien sama dengan YB dikurang YA per XB dikurang XA. Sama dengan, di sini kan
YB-nya 4, sehingga 4 dikurang 3 per min 1 kurang 2, sehingga jawaban gradiennya yaitu negatif 1/3. Untuk mencari persamaan garisnya, kita bisa pakai rumus Y dikurang Y1 sama dengan gradien dikali X dikurang X1. Sehingga kita dapatkan persamaan garisnya yaitu X ditambah 3Y sama dengan 11. Sekian dari jawaban dari kelompok saya. Terima kasih. Terima kasih Samudra dan juga Virya dari kelompok 2. Salam berikan pertanyaan anak. Nah, dari penjabaran tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Bu, saya ingin bertanya, Ya, silakan. apakah boleh saya menggunakan titik A untuk menentukan persamaan garis ya Bu, atau harus titik B-nya? Baik, sebelum Ibu menjawab, apakah dari siswa yang lain ingin memberikan pendapat? Saya, Bu. Ya, Menurut silakan. saya boleh. Baik, menurut saya boleh menggunakan titik A dan atau B karena garis tersebut pasti melewati kedua titik tersebut. Baik, terima kasih Samudra. Sudah benar ya. Jadi untuk Dian bisa dipahami? Sudah Bu. Baik, terima kasih. Jadi intinya kalian boleh menggunakan titik mana saja karena kedua titik itu pasti akan melewati garis yang akan kita konstruksi sebut. Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, kita akan lanjutkan untuk ke permasalahan nomor 2. Udah, selesai itu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Sudah bagus, semua sudah aktif, dan semangat. Diskusi hari ini juga sudah berjalan dengan bagus. Kalian sudah tanggap-tanggap semua ya. Mohon dipertahankan dan bisa ditingkatin lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Berdasarkan permainan yang telah kita lakukan tadi, dapat saya simpulkan bahwa gradien garis yang melalui dua titik, di mana titik A yaitu XA, YA, dan B, XB, YB adalah dapat kita tulis rumusnya M sama dengan YB dikurang YA per XB dikurang XA. Kemudian kita dapat menentukan persamaan garis lurusnya dengan menggunakan gradiennya dan salah satu titik yang melewati garis tersebut. Baik, Sudah, terima Bu. kasih. Baik, terima kasih Putri, sudah tepat. Dan Ibu harapkan rumus yang kita dapatkan tadi itu jangan dihafal, namun kalian memahami bagaimana kita mendapatkan rumus tersebut, sehingga pada saat pengimplementasiannya menggunakan rumus tersebut, kalian tidak bingung. Sampai karena tidak ada yang ditanyakan lagi, jadi Ibu akan tutup pertemuan hari ini dengan kuis. Silakan kalian ke Google Classroom lagi, di sana sudah ada kuis yang Ibu berikan hanya 2 soal dalam waktu 10 menit. Nah, silakan kalian kerjakan, jika sudah silakan dikirimkan. Setelah Ibu cek, semua sudah mengirimkan kuisnya dan jawabannya sudah hampir semuanya benar. Jadi silakan berikan tangan untuk kalian semua. Sudah bagus, jadi Ibu bisa simpulkan bahwa kalian sudah memahami materi pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat persamaan garis lurus. Nah, silakan dipelajari dan seperti biasa Ibu akan mengirimkan modul H-1 sebelum pembelajaran. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita akan tutup dengan doa. Jadi silakan ambil sikap untuk berdoa. Berdoa akan Ibu pimpin, berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Ibu tutup pertemuan pada hari ini. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi anak-anak semua. Om Santi, Santi, Pagi, Santi. Bu. Selamat pagi, Bu.